Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Purbalingga. Kami akan melakukan praktek coaching dan saya nanti akan menjadi coach. Nama saya Mukhtarom dari SMK Negeri Jawa Tengah Purbalingga. Kemudian Ini saya Selamat Suparman dari SMK Negeri 1 Purbalingga sebagai coachnya. Oke, saya Enda Fitrianingsih dari SMK Negeri Jawa Tengah. Saya di sini menjadi observer. terima kasih. Nanti kami akan mempraktekkan pertama kita berdialog pra-supervisi. Selamat siang Pak Tarom. Selamat siang Bu Enda. Ya, apa kabar siang ini? Alhamdulillah sehat, semangat belajar Bu Enda. Ya. Kita akan melakukan supervisi dengan coaching yang akan dilakukan oleh Pak Tarom nanti dengan Pak Slamet ya Pak Tarom ya. Terus kompetensi apa yang ingin dibantu pada saat nanti pelaksanaan coaching? Yang ingin dibantu nanti terkait dengan pertanyaan aktif, kemudian kesadaran penuh dan pertanyaan yang berbobot. Oke, nah dari ketiga tadi, dari kompetensi yang ingin Bapak Tarom kembangkan, bagian mana yang kira-kira nanti itu harus diamati lebih detail? Terkait dengan pertanyaan berbobot. Dengan pertanyaan berbobot Iya, Pak Tarom pertanyaan ya. berbobot. Oke, nanti akan saya sebagai observer akan menilai lebih detail pada saat Pak Tarom menanyakan atau pertanyaan berbobot dengan coaching. Nah, bagaimana penilaian Pak Tarom sendiri terhadap apa yang kira-kira perlu dikembangkan untuk kegiatan ini? Menurut saya yang perlu dikembangkan dalam kegiatan ini itu terkait dengan saya selaku coach itu memiliki sebuah keterampilan yang lebih mendalam terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang aktif serta pertanyaan yang memicu coach nanti sebagai sebuah pertanyaan yang menjadikan sebuah coach itu akan membuat solusi. Artinya menjadi sebuah pertanyaan yang berbobot tadi. Bisa membuka pemikiran coaching gitu ya Pak Tarom ya. Nah, apa yang kita lakukan di siang hari ini? Kira-kira yang menjadi harapan Pak Tarom apa? Harapannya nanti setelah saya mempraktekkan coaching itu saya memiliki skill untuk menggali sebuah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Salah satunya sekalian mengaktifkan coaching itu bisa secara linear atau mengalir, itu coachingnya akan membuat sebuah kesimpulan sendiri dan bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Itu. Oke, bagus sekali jawaban dari Pak Tarom ya. Semoga kegiatan siang hari ini kita akan berjalan lancar ya Pak Tarom ya. Nah, mungkin bisa langsung saja Pak Tarom mempraktekkan sebagai coach dan Pak Slamet sebagai coaching. Silakan Pak Tarom dan Pak Slamet. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Tarom. Kabarnya sehat Pak? Alhamdulillah, mendengar sedikit sih Pak. Iya, saya dengar dari suara jenengan itu sudah serak-serak basah ya. Kelihatannya kurang sehat Pak Arman. Begini Pak Arman, terkait hari ini kan kemarin jenengan menyampaikan ke saya mensepakati hari ini akan melakukan coaching ya. Kaitan hal tersebut saya nanti akan mencoba membantu Pak Slamet untuk melakukan proses-proses coaching tersebut. Terima kasih Pak. Ya. Pertama yang saya rencana itu Pak Slamet sebagai coach itu apa hal-hal yang akan disampaikan yang saya bisa membantu panjenengan itu apa? Iya Pak, selama ini ada rasa kekhawatiran saya terhadap anak didik saya nanti setelah lulus dari sekolah. Artinya nanti dia akan bisa berkompeten ya, terutama karakternya ya, karena melihat anak-anak sekarang yang biasanya itu ternyata di luar gampang banget menyerah gitu. Jadi mempunyai jiwa yang karakternya bagus, kompetensi yang bagus juga, tetapi punya
karakter yang lebih fight untuk bisa bersaing nanti di dunia industri dan dunia kerja, Pak. Seperti itu. Ya, ya. Di tujuan hari ini kita akan membahas masalah kekhawatiran panjenengan terkait siswa yang sudah bekerja di dunia usaha, dunia industri, yang duduk prakerin di situ, tetapi kurang memiliki semangat seperti itu ya Pak Slamet. Selanjutnya apa hal-hal yang Pak Slamet sebelumnya itu lakukan untuk mengatasi kekhawatiran Pak Arman tadi? Oke Pak, pada dasarnya kita memang punya kelas industri yang sudah bersama dengan dunia industri itu gitu ya. Kami berharap karena memang ada MOU-nya setelah PKL di sana, kemudian akan melanjutkan dengan MOU tersebut untuk bisa bekerja dan berkarir di sana. Cuman memang saya punya ada kekhawatiran, dan yang sudah saya lakukan adalah bekerja sama atau kolaborasi dengan guru-guru yang lain. Ada guru BK, ada guru yang lainnya. Kemudian mereka juga selalu melihat data. Jadi saya berdasarkan data bukan karena katanya. Jadinya data anak ini sebenarnya proses PKL yang di sana sudah apa yang dilakukan, kemudian ada peningkatan sejauh mana dan sebagainya. Itu data-data memang sudah kami miliki satu persatu. Karena kita harus tahu latar belakang mereka, kenapa dia harus di sana, kemudian terus dia kira-kira nanti di sana itu akan berapa lama, betah dan sebagainya, karena itu menunjang karirnya dia nanti di sana. Yang saya khawatirkan kan karena setelah PKL malah justru ada rasa bosan untuk melanjutkan, padahal itu adalah jembatan untuk menuju karirnya dia seperti itu. Itu yang sudah dilakukan dari Pak Slamet sendiri ya, bersama rekan-rekan. Rekan-rekan di samping itu juga kita kolaborasi dengan orang tua, karena pemantauannya justru yang paling banyak itu dari orang tua siswa. Karena setelah pulang sekolah waktu lebih banyak dengan mereka, makanya saya juga menjalin beberapa hal dengan grup orang tua untuk bisa memantau dan memberikan motivasi pada saat dia sudah di rumah seperti itu. Dan saya juga membuka kesempatan kepada mereka, siswa terutama, untuk bisa berkonsultasi langsung saja, baik mau Japri maupun di grupnya. Kalau memang itu hal yang pribadi ya saya membuka dengan seluas-luasnya untuk bisa Japri, karena permasalahan yang mereka hadapi harus disampaikan sehingga nanti akan memberikan, saya bisa menggali mereka ada solusi yang bisa kita ambil untuk kegiatan tersebut. Selain itu tadi baru orang tua ya, siswa sendiri itu perlakuannya seperti apa Pak ketika di industri tersebut? Siswa, karena kita memang kan berharap bahwa anak-anak kita yang di sana itu akan bisa diterima dengan baik, makanya saya juga sudah berkolaborasi dengan dunia industrinya biar anaknya nanti bisa diterima dengan sangat baik. Kemudian sering berbicara langsung dengan siswa atau mengungkapkan masalahnya apa, kegiatan yang sudah dilakukan seperti apa, apakah ada yang perlu dilanjutkan, terus kekurangannya di mana, ya seperti itu. Jadi saya tahu persis mereka bekerja dari masuk sampai dengan pulang itu harus terdata, dan kebetulan memang sudah dimasukkan ke PKL. Jadi kita tahu kegiatan walaupun pemantauan secara online, karena kita sebagai guru tidak mungkin setiap saat itu tahu persis. Makanya saya biasanya menggali ke pihak industrinya, ini anak yang ini sudah seperti apa, apakah sudah banyak membantu untuk proses PKL di sini sesuai yang diharapkan, seperti itu. Ya, ya. Sebetulnya sudah dilakukan dengan baik itu ya Pak Slamet ya. Mungkin ada hal-hal yang kira-kira menurut Pak Slamet itu siswanya sendiri itu ada hal-hal yang ketika di lapangan itu yang membuat perubahan perilaku atau seperti apa, mungkin ada? Gini Pak, jadi pada dasarnya sebenarnya siswa kalau awal-awal begitu antusias karena PKL kan waktunya 6 bulan. Sedangkan begitu menginjak akhir-akhir kok ada semacam kebosanan gitu ya. Jadi saya khawatirnya nanti dia tidak akan melanjutkan untuk
bekerja. Padahal kan MOU-nya sampai dengan kerja dan karir di sana. Karena kesempatan ini tidak akan datang 2 kali. Karena begitu nicknya dia sudah terdaftar, tapi tidak melanjutkan, satu, kerugian langsung buat siswa tersebut tidak bisa mendaftar lagi. Kemudian juga sangat berpengaruh untuk sekolah, terutama buat adik-adik berikutnya seperti itu. Iya, betul sekali itu Pak Slamet. Sebetulnya yang sudah dilakukan sudah sangat bagus sekali, karena siswa sendiri itu seperti halnya ikatan dinas ya, sudah PKL di sana, kemudian nanti dilanjutkan untuk bekerja. Kalau seperti itu, kira-kira rencana Pak Slamet itu akan bagaimana? Oke, yang selama ini sudah saya lakukan, pertama juga memang ada pembelajaran yang rutin datang ke sekolah untuk memberikan motivasi. Kemudian juga saya memberikan bimbingan mereka bahwa MOU yang dilakukan itu tidak hanya sebatas PKL saja, tapi MOU-nya berlanjut sampai dia nanti keluar dari sekolah bisa melanjutkan karir di sana. Bahkan dari pihak industri pun sudah memberikan hal-hal yang lebih dari para pelamar biasa. Kalau mereka memang terdapat di kelas industrinya, itu sudah otomatis dia bisa masuk ke sana hanya pemberkasan, tidak perlu melamar dan sebagainya. Kemudian dari segi kompensasi pun juga di atas mereka, karena grade-nya langsung 4. Kemudian dari segi karir juga, karir di samping karirnya juga posisinya langsung grade 4, kompensasi yang diterima juga lebih dari pelamar biasa, karena memang sudah punya spesifikasi tertentu untuk kelas industri ini. Jadi saya sering memberikan motivasi yang kuat untuk siswa, dikumpulkan bahwa tidak semua sekolah, apalagi tingkat SMK itu bisa langsung berkarir dan bisa langsung menempati posisi. Iya. Sebetulnya sudah sangat baik lah itu, sudah dilakukan bertahap, dan mungkin saya menyarankan itu dipertahankan proses-proses tersebut. Tetapi mungkin apakah rencana terakhir atau dari hasil perbincangan kita itu nanti akhirnya ketika itu menyimpulkan seperti apa Pak Slamet? Jadi setelah apa yang saya lakukan itu, saya lebih kuat lagi menggandeng satu industrinya juga harus independen, kemudian pihak-pihak dari sekolah, kepala sekolah, ketua jurusan, wakanya dan sebagainya itu harus duduk bersama untuk bisa memberikan solusi yang ini nih seperti apa, karena mungkin dari sekian banyak sih tidak terlalu prosentase tinggi, artinya dari 30 orang mungkin yang hanya motivasinya agak turun 4-5 orang, tetapi itu kan juga berpengaruh buat kelangsungan MOU untuk berikutnya lah, itu seperti itu, karena track recordnya pasti akan dilihat lah itu. Kasihan nanti anak yang baru masuk sudah beriming-iming, wah saya masuk ke jurusan ini dengan MOU yang jelas, saya akan bisa karir di tempat yang pas seperti itu. Saya kira idenya sudah sangat bagus sekali Pak Slamet, mengumpulkan beberapa kajur, kemudian membahas duduk bersama ya, dibahas bersama itu. Saya antusias sekali untuk bisa melakukan. Semoga rencana Pak Slamet untuk mengatasi solusi tersebut bisa dilakukan dengan baik. Iya, terima kasih Pak. Karena memang kekhawatiran itu ya pasti datang sama saya. Justru kalau nggak khawatir malah kayaknya kesannya saya agak mencuekin mereka ya gitu ya. Jadi tapi ya itu selalu menjadi pikiran saya. Jadi ini nanti akan bagaimana, anaknya seperti apa gitu. Karena memang yang dipantau itu kan bukannya 1-2 orang, tapi keberhasilan mereka seluruhnya kan seperti itu. Saya kira mungkin seperti itu dulu ya Pak Slamet. Sudah ada solusi dan saya akan mendukung, insya Allah solusi tersebut akan dilakukan dengan baik Pak Slamet. Ya, terima kasih Pak atas berbagai hal yang bisa menggali saya lebih detail lagi untuk tahu masing-masing latar belakang anaknya, dari ekonomi, kemampuannya dia dan sebagainya. Berarti saya selama ini akan saya lebih kembangkan lagi dengan dunia industri yang berpihak juga kepada siswa, kemudian dari pihak sekolah juga harus membantu secara full penuh untuk bisa mengembangkan mereka setelah ini kemana mereka akan melangkah seperti itu ya Pak ya. Baik Pak Slamet. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi sudah dilaksanakan praktek coaching antara Pak Tarom dengan Pak
Slamet, Slamet. ya. Sekarang saya sebagai selaku supervisor, saya akan menanyakan lagi bagaimana penilaian Pak Tarong tadi terhadap pelaksanaan coaching yang dilakukan oleh Pak Tarong dengan Pak Slamet. Menurut saya sudah melakukan prinsip-prinsip coaching dengan menggunakan prinsip tirta dan rasa, dan itu sudah turut saya lakukan dengan proses-proses tersebut. Menurut Pak Tarong ini performa tadi sudah terlaksana semuanya, dari prinsip tirta sudah dilaksanakan semuanya iya, tadi menurut Pak Tarong. sudah dilaksanakan semua. Menurut saya seperti itu. Yang mungkin Pak Tarong bisa lebih menjelaskan lagi, Pak Tarong ini menilai itu sudah dilaksanakan semuanya, itu seperti apa, itu penilaiannya seperti apa gitu. Ya, tadi seperti halnya saya memulai dari identifikasi dulu, tujuan saya menanyakan ke coaching itu tujuan yang akan kita gali itu untuk pembicaraan kita apa. Kemudian saya mencoba mengidentifikasi permasalahan yang ada di coaching, itu identifikasi yang di lapangan, seperti halnya kenapa anak di industri itu bosan dan lain sebagainya. Setelah diidentifikasi itu saya menanyakan juga ke coach itu nanti rencana aksinya seperti apa untuk melakukan yang pada akhirnya melakukan sebuah solusi yang dilakukan oleh coach sendiri. Oke, solusi muncul dari coach gitu ya Pak ya, bukan dari dari coachnya ya. Coachnya. Iya. Kalau boleh saya akan menyampaikan beberapa pengamatan saya tadi, boleh nggak Pak Tarong? Boleh silakan. Iya, tadi menurut saya secara umum sudah bagus ya Pak Tarong, sudah sebagai coach menggali informasi apa yang ada di diri Pak Slamet tadi. Namun ada beberapa hasil pengamatan saya yang mungkin perlu perbaikan untuk ke depan, yaitu bisa menanyakan pada akhir atau pada sebelum perasaannya seperti apa, dan setelah melakukan coaching perasaan Bapak Slamet seperti apa. Oh iya. Itu mungkin bisa ditanyakan seperti itu, sama bisa menanyakan tadi tindak lanjut sudah ya Pak ya, tadi tindak lanjut sudah. Terus yang mungkin hanya ada beberapa itu saja yang tadi dari pengamatan saya, Pak Tarong belum menanyakan bagaimana perasaan Bapak Slamet sebelum melaksanakan coaching dan setelah melaksanakan coaching. Iya. Terima kasih Bu Enda atas sarannya. Nah, harusnya saya mengamati tadi apa yang dilakukan oleh Pak Tarong, itu artinya sudah sesuai runtutan ya, sudah sesuai alur tirta yang tadi Bapak praktekkan dengan Bapak Slamet. Nah, bagaimana Bapak mendengar mungkin kayak masukan dari saya tadi ini, bagaimana mungkin benar apa tidak yang dirasakan oleh Pak Tarong sendiri? Iya, saya merasakan itu tadi yang disampaikan kaitan perasaan coaching sebelum dan sudah belum saya tanyakan itu. Ya, sudah betul. Ya, mungkin next bisa lebih diperbaiki lagi gitu ya Pak Tarong ya. Nah, dari ada beberapa pengamatan yang mungkin belum sesuai, yang mungkin dengan tadi banyak yang sudah sesuai juga, dan ada beberapa yang kurang sesuai. Kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Pak Tarong ke depannya? Kedepannya itu paling utama itu menggali, membuat sebuah keterampilan pertanyaan-pertanyaan menggali ke coach itu supaya secara mengalir penuh dengan kesadaran penuh, coach itu bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi saya masih kurang merasa ada pertanyaan-pertanyaan yang saya kira kurang berbobot dan perlu ditingkatkan. Oke, jadi hal itu bisa dikembangkan setelah kegiatan ini nih Pak. Jadi buat biar lebih baik lagi gitu ya Pak. Nah, kira-kira rencana seperti tadi kan sudah ada rencana tindak lanjut ya Pak ya. Tadi mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, rencana dari coachingnya Pak Slamet itu rencana tindak lanjutnya seperti apa?
rencana tindak lanjut dari permasalahan yang ada tentang kekhawatiran beliau siswa itu tidak bekerja di tempat prakering, itu Pak Slamet itu merencanakan akan mengumpulkan beberapa kepala jurusan, semua jurusan itu untuk dibahas bersama orang tua ya. Pertama, bagaimana mengatasi hal-hal tersebut. Jadi tentunya seizin kepala sekolah. Oke, nah kalau tindak lanjut atau rencana selanjutnya dari Pak Tarom sendiri seperti apa selaku menjadi coach? Apakah akan terus mengembangkan lagi kepada teman-teman yang lainnya atau siapa kayak gitu? Iya, nanti rencana saya juga akan mengembangkan bersama teman-teman rekan-rekan lain supaya keterampilan coaching klinik saya ini lebih meningkat Dan bermanfaat untuk orang lain gitu ya Pak ya, terutama di lingkungan sekolah gitu ya Pak ya. Nah ini pertanyaan terakhir ya Pak Tarom ya. Apa yang didapatkan dari proses pelaksanaan kegiatan pada kali ini yang didapatkan oleh Pak Tarom? Yang saya dapatkan, saya merasakan karena sudah berlatih kedua kali ini, saya ada peningkatan terutama ketenangan berpikir secara sadar penuh, itu mengamati dengan rasa koci itu ada sebuah masalah yang perlu diselesaikan. Itu ada peningkatan, saya merasakan apa yang dirasakan koci. Yang pertama, yang kedua, saya merasakan ada peningkatan juga terkait dengan pertanyaan-pertanyaan terbobot. Iya, tadi sudah dilakukan ya, pertanyaannya terbuka gitu ya Pak Tarom. Iya. Ada lagi Pak Tarom? Saya kira sudah, Bu. Terima kasih. Oke, saya selaku supervisor dengan terlaksananya tadi sebagai coach, semoga Pak Tarom selalu semangat untuk lebih ini lagi Pak bisa berbagi ke guru-guru yang lain, dan semoga masukan saya tadi bisa bermanfaat untuk Pak Tarom gitu ya Pak. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih Pak Tarom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.